Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andre Hareva dari Prodi S1 Manajemen Universitas Pancasakti. Nama dosen Ibu Lia Kurniawati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seputar komunikasi dan negosiasi. Definisi komunikasi: proses yang dipergunakan oleh manusia untuk mencari kesamaan arti lewat transmisi pesan simbolik. Butir penting: 1. Komunikasi melibatkan orang memahami cara manusia saling berhubungan. 2. Komunikasi termasuk kesamaan arti. Mereka harus menyetujui definisi istilah yang mereka gunakan. Ketiga, komunikasi termasuk simbol. Gerakan badan, suara, huruf, angka, dan kata hanya dapat mewakili atau mendekati ide yang mereka maksudkan untuk dikomunikasikan. Proses komunikasi. Berikut beberapa proses komunikasi. 1. Pesan atau message. Informasi yang sudah disandingkan dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Kedua, pengirim atau sender. Seseorang dengan informasi atau keinginan dan dengan tujuan mengomunikasikannya kepada orang lain. Ketiga, penerima atau receiver. Seseorang yang menerima pesan dari pengirim. Keempat, penyandian atau encoding. Terjadi ketika pengirim menerjemahkan informasi untuk dikirimkan menjadi serangkaian simbol. Kelima, pengertian atau decoding. Proses yang dilakukan oleh penerima untuk menginterpretasikan pesan dan menerjemahkannya ke dalam informasi yang menyuai arti. Keenam, saluran atau channel. Medium komunikasi formal antara seorang pengirim dan seorang penerima. Ketujuh, gangguan atau noise. Segala sesuatu yang membingungkan, mengganggu, mengurangi, atau mencampuri komunikasi. Kedelapan, umpan balik atau respons. Komunikasi yang diberikan pada sumber pesan oleh penerima pesan untuk menunjukkan pemahaman. Saluran komunikasi formal. Cara komunikasi yang didukung dan dikendalikan oleh manajer. Contoh, memo, laporan, dan rapat staf. Saluran komunikasi formal mempengaruhi keefektifan komunikasi. Saluran formal mencakup jarak yang selalu bertambah panjang sesuai perkembangan dan pertumbuhan organisasi. Saluran formal dapat menghambat arus bebas informasi antar tingkat dalam organisasi. Selanjutnya adalah saluran komunikasi informal. Saluran komunikasi informal, komunikasi di dalam sebuah organisasi yang tidak disetujui secara resmi. Contoh, isu, desas-desus, gosip, dan lain-lain. Desas-desus dalam organisasi terdiri dari beberapa saluran komunikasi informasi yang saling tumpang tindih dan berpotongan di sejumlah titik. Saluran komunikasi informal lebih cepat, lebih kaya, dan seringkali lebih akurat. Berikut beberapa arus komunikasi. Komunikasi ke bawah sering berbentuk instruksi atau penjelasan bagaimana seorang atasan menginginkan suatu tugas untuk diselesaikan. Ada komunikasi ke atas. Para pegawai harus melaporkan kemajuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dan yang terakhir, komunikasi horizontal. Terjadi antara orang-orang pada tingkat yang sama atau orang-orang pada tingkat yang berhubungan pada divisi yang berbeda dalam suatu organisasi. Negosiasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan proses negosiasi yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang terjadi di pusat perbelanjaan seperti pasar. Berikut beberapa definisi negosiasi. 1.
suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Dan yang ketiga, proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Konsep kesepakatan menang-menang, bukan kalah menang. Berikut beberapa tujuan negosiasi. Poin yang pertama, menyelesaikan perselisihan karena ada perbedaan pendapat. Poin yang kedua, mengadakan perundingan untuk mendapatkan kesepakatan. Dan poin yang ketiga, membuat persetujuan di antara kedua belah pihak terhadap materi-materi yang telah disepakati bersama. Berikut beberapa negosiasi dalam penjualan. Yang pertama, Anda harus benar-benar menguasai produk yang Anda jual. Kelebihan dan kekurangan produk itu bila Anda sudah kuasai dengan baik, maka akan memudahkan Anda menggiring apa kemauan dan kemampuan konsumen kepada apa yang Anda kehendaki. Yang kedua, gali potensi dan kebutuhan calon konsumen. Kemudian Anda arahkan supaya produk yang Anda tawarkan itu bisa menjadi alternatif, membantu memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, gunakan selalu tutur kata yang baik dan sopan, body language yang proporsional, dan ketulusan Anda yang mendalam untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Dan yang keempat, yakinkan bahwa produk yang Anda tawarkan itu sangat penting dan sangat berarti bagi konsumen. Dan yang kelima, jadilah Anda selalu orang yang bisa dipercaya. Anda harus bisa memegang komitmen dengan baik dan menjalankan komitmen itu seperti yang sudah direncanakan. Dan yang keenam, bila ada kendala atau masalah dalam komitmen dengan pembeli atau pelanggan, maka Anda harus terus terang dan mempertanggungjawabkan segala resiko yang mungkin akan timbul dengan semestinya. Yang ketujuh, carilah selalu titik temu yang optimum dalam setiap negosiasi yang Anda jalankan dengan konsumen Anda, supaya dia puas, Anda juga puas. Yang kedelapan, hindari menjual didasarkan atas belas kasihan. Di sini Anda harus mengarahkan pembeli pada suatu keputusan membeli secara rasional, bukan atas dasar belas kasihan. Dan yang terakhir, kesembilan, selalulah Anda melayani dengan sesempurna mungkin supaya pelanggan akan sangat bergantung kepada Anda. Yang ini harus dilakukan seproporsional mungkin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.